Fa tinggal di Chang, gelisah dengan koleksi yang terfragmentasi dan tidak lengkap dari buku-buku disiplin. Pada tahun kedua era Huang Qiu, dia membuat perjanjian dengan Joy Qingtao Ying Hu dan Hu Wei. Bersama-sama, mereka akan berangkat ke India untuk mencari aturan monastik yang hilang. Li, Gubernur Tan Huang, menyediakan sumber daya untuk menyeberangi gurun di depan, tempat yang dihantui oleh setan-setan kejam dan angin yang membakar. Mereka yang berani memasuki wilayah itu tidak pernah kembali. Langit tetap kosong dari burung, tanah gersang dari kehidupan. Sejauh mata mencari jalan yang aman, tidak ada panduan yang mungkin. Satu-satunya petunjuk adalah tulang-tulang kering dari mereka yang telah meninggal berserakan di atas pasir. Para pelancong melanjutkan perjalanan ke barat menuju utara India hingga mencapai pegunungan Onion. Di sana salju tetap tak tergoyahkan, baik di musim dingin maupun musim panas. Tetapi bahaya terbesar adalah naga-naga beracun yang begitu terganggu mengeluarkan uap mematikan, memicu badai salju dan pusaran pasir serta batu. Jarang ada yang selamat dari kengerian ini, mungkin 1 dari 10.000. Penduduk daerah itu menyebut gunung-gunung ini sebagai gunung salju. Setelah melewatinya, para pelancong memasuki utara India, tiba di sebuah kerajaan kecil bernama Tole, di mana sejumlah biksu menekuni studi. Namun perjalanan itu sulit dan penuh rintangan. Berbelok di sekitar tepi curam yang menjulang seperti tembok batu, menjulang setinggi 10.000 hasta dari dasarnya. Saat tiba di tepi jurang, Juan merasa pandangannya berkunang-kunang dan seandainya ada yang mencoba melangkah ke arah itu, tidak akan menemukan sejengkal tanah yang aman. Di bawah sana, gemuruh air deras Sungai Indo bergemuruh. Pada zaman dahulu, tangan manusia telah mengukir lorong-lorong di batu hidup dan memasang tangga di permukaannya, berjumlah 70 secara total. Di dasar tangga tersebut, sebuah jembatan tali bergoyang di atas sungai, yang tepiannya membentang sepanjang 80 langkah. Melewati tempat ini, mereka melanjutkan ke arah tenggara, melintasi serangkaian biara yang menampung ribuan biksu. Setelah menempuh perjalanan itu, mereka mencapai tanah yang dikenal sebagai Aulo, di mana 20 biara menampung sekitar 3.000 rohaniwan. Di sana, ajaran Buddha berkembang dengan pesat, mulai dari gurun pasir hingga seluruh wilayah India. Para penguasa adalah penganut yang taat dari doktrin ini. Ritual dan bentuk persembahan yang dipraktikkan oleh raja-raja pada era Buddha telah dilestarikan hingga hari-hari itu. Tanah di selatan disebut Kerajaan Tengah, di mana iklimnya seimbang tanpa mengenal ekstrem. Tidak ada embun beku yang keras maupun salju turun. Penduduknya makmur dan bahagia, bebas dari kewajiban mendaftar untuk bekerja di tanah kerajaan. Mereka hanya membagikan sebagian dari penghasilan mereka. Mereka bisa pergi dan datang sesuka hati. Pemerintahan kerajaan tidak mengenal hukuman mati atau siksaan kejam, hanya menerapkan denda yang proporsional dengan pelanggaran. Bahkan dalam kasus terberat seperti pemberontakan berulang, hanya tangan kanan yang dipotong sebagai hukuman. Para penjaga kerajaan dan pelayan raja menerima tunjangan mereka di semua provinsi. Penduduk menahan diri untuk tidak mengambil nyawa, mengonsumsi minuman beralkohol, bahkan memakan bawang merah atau bawang putih. Satu-satunya kelas yang terpisah adalah kaum Chand. Begitulah sebutan bagi pria yang dianggap bejat, yang hidup terisolasi dari masyarakat. Saat memasuki gerbang kota atau pasar, mereka memukul sepotong kayu untuk mengumumkan kedatangan mereka, memungkinkan mereka dikenali dan dihindari, sehingga tidak ada yang mendekati mereka di negeri ini. Tidak ada peternakan babi atau unggas, juga tidak ada perdagangan ternak hidup di pasar. Tidak ada rumah jagal atau kedai minuman. Dalam transaksi perdagangan, hanya kerang yang digunakan sebagai mata uang. Kaum Chan mengabdikan diri pada perikanan dan perburuan, dan merekalah satu-satunya yang memperdagangkan daging. Setelah Buddha mencapai nirvana, para raja dari negara tetangga dan penguasa Vaishya Levi mendirikan biara untuk para biksu, melengkapinya dengan tanah, tempat tinggal, kebun, dan kebun buah, bersama dengan petani yang menghuninya dan ternak mereka. Sumbangan tersebut dicatat pada lempengan logam, menjadikannya tidak dapat diganggu-gugat, dan tetap demikian hingga hari ini. Setelah menyeberangi sungai dan melanjutkan ke selatan sejauh 1 yojana, para peziarah mencapai Batali Ra, kota di kerajaan Magda, yang dahulu diperintah oleh Raja Ashoka. Istana kerajaan dan balai di pusat kota yang masih mempertahankan keagungan aslinya dibangun oleh makhluk gaib yang melayaninya. Roh-roh tersebut menumpuk batu, mendirikan tembok dan gerbang serta membuat pahatan dan ukiran yang begitu halus, sehingga tidak ada pengrajin manusia yang mampu menirunya. Kota-kota dan desa-desa di negeri ini adalah yang paling megah di seluruh kerajaan tengah. Penduduknya hidup dalam kelimpahan dan kemakmuran, saling berusaha menjalankan kebajikan dan amal. Setiap tahun, pada hari ke-8 bulan lunar kedua, diadakan prosesi besar-besaran membawa patung-patung suci. Mereka membangun kereta beroda 4 di atasnya, didirikan struktur yang sangat rumit. Ada 5 pavilion
pavilion yang saling terjalin dari bambu, ditopang oleh tiang pusat dengan cabang-cabang yang miring, mencapai tinggi lebih dari 20 hasta, mirip seperti jari yang teracung. Kain-kain halus seperti benang sutra dililitkan dengan hati-hati di sekelilingnya, kemudian dihias dengan pigmen yang cerah. Dibuatlah patung-patung ilahi dari emas, perak, dan lazurit. Dengan susunan yang harmonis, patung-patung itu dibungkus dengan bendera sutra dan dilindungi oleh kanopi. Ada sekitar 20 kereta prosesi semacam ini, semuanya megah dan berbeda satu sama lain. Sepanjang malam, lampu-lampu tetap menyala, alunan melodi yang indah terdengar, dan persembahan ritual dipersembahkan. Kebiasaan ini diulangi di semua kerajaan tetangga lainnya. Para patriark ICR telah mendirikan di pusat-pusat kota, rumah-rumah amal, dan bantuan medis. Semua yang membutuhkan di kerajaan, yatim piatu, janda, lelaki tanpa keturunan, orang cacat dan yang sakit, berduyun-duyun ke tempat-tempat ini, di mana mereka menerima berbagai bantuan dan perawatan medis khusus. Mereka diberikan makanan dan obat-obatan sesuai kebutuhan, diperlakukan dengan baik agar merasa nyaman, dan begitu pulih, mereka pergi atas kemauan sendiri. Farhana tinggal di negeri itu selama 2 tahun. Setelah mendapatkan naskah-naskah Sansekertanya, dia naik ke kapal dagang besar yang membawa lebih dari 200 orang, yang diikat dengan tali ke kapal yang lebih kecil, tindakan pencegahan untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh kapal besar di hadapan bahaya pelayaran dengan angin yang menguntungkan. Mereka berlayar ke timur selama 3 hari hingga dikejutkan oleh angin kencang. Kapal mulai bocor dan air membanjiri lambung kapal. Para pedagang berusaha pindah ke kapal yang lebih kecil, tetapi awak kapal kecil itu takut kelebihan muatan, memotong tali yang menghubungkan mereka. Dilanda kepanikan, para pedagang merasakan kematian yang mengancam sementara kapal hampir tenggelam. Mereka meraih buku-buku berat mereka dan melemparkannya ke laut dengan harapan meringankan beban. Namun, dia hanya bisa berpikir dengan penuh semangat. Aku telah berjalan begitu jauh mencari hukum suci. Semoga dengan rahmat ilahi, aku kembali dari perjalanan ini dan menemukan peristirahatanku dengan cara ini. Badai terus berlangsung siang dan malam, hingga pada hari ke-13, kapal itu terdampar di pantai sebuah pulau. Saat air surut, mereka menemukan kebocoran dan memperbaikinya, memungkinkan perjalanan berlanjut. Di perairan itu, banyak perompak berkeliaran, dan bertemu mereka berarti kematian pasti. Lautan luas terbentang dalam keluasan tanpa batas. Timur dan barat menjadi samar. Hanya dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang, dapatkah seseorang berlayar melewati kegelapan malam? Hanya ombak-ombak perkasa yang saling bertubrukan, berkilauan dengan cahaya yang mengingatkan pada api, sementara kura-kura raksasa dan makhluk-makhluk samudra mengelilingi para pedagang, tenggelam dalam ketakutan tanpa arah yang jelas. Perairan itu tak terduga, tanpa satu pun titik di mana jangkar dapat tertanam. Namun ketika langit mulai terang, mereka dapat membedakan arah, dan kapal pun melanjutkan perjalanannya. Seandainya mereka menghantam karang tersembunyi, tak ada keselamatan yang mungkin. Mengenang apa yang kualami, hatiku berdebar tak terkendali dan keringat mengalir. Aku menghadapi bahaya dan memasuki tempat-tempat paling mengancam tanpa ragu atau menghemat diri, karena aku memiliki tujuan yang jelas. Tak ada lagi yang penting selain mendedikasikan diri sepenuhnya, digerakkan oleh ketulusan dan integritasku. Begitulah aku mempertaruhkan nyawa di tempat yang seolah-olah kematian sudah pasti, asalkan bisa mencapai sebagian kecil dari apa yang kucita-citakan.